Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ingat gua bertani guru kita Habib Hasan bin Ali Al-Haq. Alhamdulillah beliau luput. Kalau beliau itu mesti datangnya lebih awal daripada jamaahnya. Alhamdulillah. Bapak dan ibu sesepuh bin sepuh seluruh jamaah masjid pagi dan setelah anak-anak kita putra putri insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah yang menikah dengan cuaca yang redup, moga-moga membawa barokah kepada kita semuanya. Salawat dan salam moga menunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga apabila Nabi berkenan mengabdi kula lan panjenengan sebagai umatipun hingga buatan akhir zaman, beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin. Monggo mazhab pagi pun kita ganti kuasa kita. Semoga Allah ridho ala hadiah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ilul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mangkaten monggo disimak sami-sami ingkang badhepun sampaian beliau, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nata'allu wa ta'alim wa nafa'u al-intifa'u wa tadhkir wa ikbal wa istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala hadini wa ala ibnatin salih jami'a syamilah min jami'i khairati dunya wa na'im al-akhirah wa ala manasirafna masyayikhna wa ulama wa ala nahmina amratul hadihi al-kirama ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi niyyati shifaa lil mardaa wa jami'il muslimin shifaa la yughadiru saqaman wa la alaman wa ala man wa ala man tabi'ahu min al-'afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu qala asy-syekhul imam al-alim al-allamah hujjatul islam wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du fa'alam ayyuhal harisul al-muqbil ala iktibasil ilmi al-mudhir min nafsih sidqa rabbati wa farda ta'atushi ilayhi innaka in kunta taqsidu bi talab al-ilmi al-munafasah wal-mubaha والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساعد في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك وهو كبائع سيف من قاطع طريق كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت وحيدا البحر تستغفر لك إذا سعيت ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم كما وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه فوفقنا وإياكم جميعا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Bapak Haji Sami'an, semoga Allah berikan beliau sehat dan afiat, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusan dan hajatnya, serta dijadikan ma'had ini ma'had yang penuh dengan hamba-hambanya yang minas salihin wa salihat. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan afiat, diberikan kepada kita istiqamah, dan diterima segala amal soleh kita, dilindungi kita dari segala bentuk keburukan dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan kitab baru. Pada akhir pertemuan yang lalu kita janji akan bahas kitab baru setelah kita alhamdulillah menyelesaikan kitab yang sebelumnya, kitab tentang adab. Maka kita berlanjut pula kitab yang temanya masih berkenaan juga dengan masalah-masalah adab. Pada hari ini semoga Allah memberkahi kita selalu. Kita bersama-sama akan mengkaji kitab yang berjudul Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, kitab karya daripada salah seorang ulama yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau lebih dikenal dengan Imam Ghazali. Seperti biasanya kita akan bahas sedikit tentang profil al-mu'allif, sang pengarang, sedikit saja, karena ketika kita membaca kitab kita harus tahu siapa pengarangnya supaya jelas, ilmunya jelas, kitabnya juga jelas, yang mengarang juga orang-orang yang jelas. Nah, jangan kita ngaji kita cuma copy paste, riwayatnya tidak tahu dari mana, ternyata ditelusuri dari netizen. Ustadznya, guru-gurunya para ustadz netizen. Itu zaman sekarang. Dan yang kedua, kita harus tetap dengan manhaj, dengan jalan, dengan struktur kita ngaji seperti para ulama-ulama kita, guru-guru kita
manhajkan, programkan, dibentuk jalan kita, dipilihkan kita untuk melangkah dekat kepada agama, dekat kepada Khalik Pencipta, dekat untuk bisa mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dengan cara-cara yang mudah, cara-cara yang menjadikan kemudahan itu lebih akurat agama kita, ibadah kita, ilmu kita, dan bertambah nampak pula berkahnya. Jadi jelas ketika kita ngaji itu jelas semuanya, karena ilmu diturunkan, disampaikan tidak dengan mainan. Mereka serius. Al-Quran turun, wahyu turun, berjid dengan serius. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun fasl, adalah ucapan penyampaian yang fasl, tegas, jelas, serius, antara yang hak dijelaskan dan antara yang batil pula dijelaskan. Wa ma huwa bil hazl, tidaklah ucapan-ucapan yang diturunkan dari wahyu itu ada gurauan sedikit pun. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, agama ini bil jid, dengan serius, maka sampailah agama itu kepada kita. Alhamdulillah. Maka seperti sebuah manhaj, ya, seperti sebuah cara, ketika khususnya saya dengan beberapa para guru-guru kita di sini, mereka bersama-sama dengan kita mengkaji dengan manhaj, kita membawa atau menyampaikan dengan kitab-kitabnya mereka, orang-orang soleh dari guru-guru kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang masih hangat mendapatkan syariat ini. Generasi mereka generasi yang masih hangat dekat dengan diturunkannya wahyu. Sehingga kita sampai sekarang ini di generasi yang sudah bercampur aduk segalanya. Agama kurang begitu dipahami, syariat kurang begitu diikuti, sunnah-sunnah Nabi sudah mulai banyak yang mengganti dengan yang lain. Maka takut kalau kita tidak berpegang dengan kitab mereka, dengan cara-cara mereka, nanti akhirnya yang keluar bukan murni dari ilmu. Dikhawatirkan kalau kita yang nyampaikan tanpa kita berpegang dengan kitab-kitab mereka, dikhawatirkan nanti yang keluar dari nafsu kita, sehingga akan menjadi ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Semoga Allah melindungi kita dan senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk, agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa di jalan yang lurus sampai kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu hadirin hadirat, ya, kita tetap nyambung tentang masalah adab. Mudah-mudahan kitab yang sudah kita khatamkan kemarin, mudah-mudahan sudah dipraktekkan. Kan banyak loh kemarin adabnya apa? Dari mulai adab apa? Kita dengan orang tua, adab dengan guru, adab dengan tetangga, adab ketika di masjid, adab ketika kita makan, adab ketika kita minum, adab ketika kita bertetangga. Kemarin sudah sempat dibahas. Nanti di kitab ini juga seperti itu, akan dibahas lagi tentang adab-adab. Mungkin ada beberapa tema yang diulang, tapi isinya bisa lebih luas. Bidayatul Hidayah, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini zaman kapan Tobib? Kita mau tahu sedikit. Imam Al-Ghazali itu kelahiran Hijriahnya, Hijriahnya itu tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah. Jadi itu zamannya mungkin masih masuk zamannya Wali-Wali Songo.
Ya, zaman-zaman itu 4 Hijriah ya, 400-an, 450 antara itu. Nah, jadi mereka mesti orang-orang yang mesti ya dekatlah ke ulama-ulama generasi yang masih hangat-hangat ilmunya. Alhamdulillah, ada beliau Al-Imam Ghazali dikenal dengan julukan Hujjatul Islam. Ulama di zamannya menyebut beliau dengan julukan Hujjatul Islam. Apa Hujjatul Islam? Hujjah itu maknanya adalah referensi terkuat, dasar yang paling kuat, baik dari Al-Quran atau dari hadis, maka disebut hujjah. Kalau kita misalnya ditanya oleh seseorang, kita menjawab, jawaban itu bisa disebut hujjah jika akurat, jika benar, sahih, jika murni, jika kuat. Ya, bayangkan Imam Ghazali ini, beliaunya disebut Hujjatul Islam. Nah, seolah-olah ilmu beliau, dakwahnya beliau itu menjadi penguat di zaman beliau bagi agama Islam. Imam Ghazali ini umurnya tidak begitu panjang, ya. Umurnya tidak begitu panjang, tapi kitabnya, karangannya 200-an lebih. Ya, termasuk kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Artinya apa Bidayatul Hidayah? Bidayah itu artinya permulaan. Al-Hidayah apa? Betul? Jadi insya Allah hari ini kita akan bersama-sama belajar permulaan seseorang yang mendapatkan hidayah. Ya. Orang kalau dapat hidayah, petunjuk dari Allah, yang dia lakukan apa pertama? Oh, syukuran buat tumpeng? Enggak. Nah, orang dapat hidayah dari Allah apa? Oh, bagi-bagi rezeki? Boten. Orang dapat hidayah pertama itu bagaimana buahnya? Nah, nanti di sini diajarkan, ditunjukkan ya, oleh beliau Imam Ghazali. Orang yang dapat hidayah itu permulaannya bagaimana, apa yang dia lakukan. Kita ikuti, kita niati dari pertama, supaya apa? Supaya kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang tetap istiqomah mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal. Sebab hidayah itu petunjuk bukan sekali dok. Oh, fulan alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Itu satu dari sekian banyak hidayah. Hidayah itu bukan sekali dapat hidayah, bukan. Petunjuk itu banyak, dan petunjuk itu sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang Allah pilih, dia dapat petunjuk. Dan petunjuk itu, hidayah itu juga bermacam-macam. Bisa petunjuk di dalam urusan agama, bisa petunjuk dalam urusan duniawi, bisa petunjuk dalam hal-hal lain, akhirat. Dan petunjuk itu seperti yang kita katakan tadi banyak, dan tetap kita dianjurkan oleh agama selalu harus minta hidayah. Kalau tidak, kita tidak diperintahkan, diwajibkan. Di dalam sholat 5 waktu kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal, apa artinya? Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Oh iya, setiap sholat kita suruh minta, ya. Kenapa? Karena manusia itu melek mata, terkadang hidayah sudah di depan, tidak diikuti, akhirnya tidak dapat hidayah. Padahal dia sudah muslim, tapi hidayah lain yang belum dia dapat. Paham ya? Nah, maka ketika kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita ini, kita insya Allah akan senantiasa dapat hidayah. Nah, kalau kita sudah dapat hidayah dalam urusan agama, karena urusan agama itu urusan kita taat kepada Allah, maka urusan dunianya pun akan mendapatkan buah hidayahnya juga. Ya. Nah, jadi kalau hidayah akhirat agama dapat, dunia itu ngatur. Ya. Nah, tetapi kalau yang kita cari hanya hidayah dunia, maka kita rugi nanti urusan agama dan akhirat. Ya. Baik. Nah, kemudian
Kita di sini akan baca terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada tema. Seperti biasa kalau di awal kitab itu ada muqaddimah. Apa muqaddimah? Pendahulu. Ulama-ulama kita mengatakan barakatul kitab fi muqaddimatihi. Berkahnya kalau kita baca kitabnya orang-orang soleh itu hendaknya harus dibaca dari depan. Kalau kita kan biasa kalau punya buku, punya apa, kita kalau baca seneng diloncat-loncati. Tak waca sing apik-apik bae. Tak waca sing sesuai karo karepku atau tak baca yang sing ora nyindir-nyindir aku ya. Tak waca sing masalah rezeki misalnya. Sing iso nyawurutan. Tapi itu sudah masalah nasihat-nasihat jangan kita tidak boleh gitu. Kebiasaan itu dilakukan oleh mereka orang-orang munafik di zaman Nabi. Ya. Jadi kalau Nabi sudah nasihati mereka menutupi telinga mereka dengan tangannya. Kenapa? Wedi dinasihati. Nauzubillah min. Masya Allah. Kanjeng Nabi nyampaikan wahyu ditutupi. Kayak seolah-olah tidak mau dengar. Ya Allah, itu orang-orang yang diharamkan oleh Allah ditutup dari hidayah. Nauzubillah min dzalik. Maka alangkah beruntungnya kita yang kita diciptakan Allah, dilahirkan sudah kita mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Okay. Nah, kita akan baca sedikit daripada muqaddimah pendahuluannya. Disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Sebelum kita masuk, saya akan sampaikan sedikit faedah. Ini kitab Bidayatul Hidayah ini kitabnya tipis gitu. Nah, segini nih kitabnya, tipis. Misi kandelan nota bulanan kita lihat. Nota bulanan kita kandelan. Ini kitabnya tipis. Kali ini kita sudah dibuktikan dari mulai beliau mengarang kitab ini sampai sekarang ini banyak sekali yang sudah merasakan daripada manfaatnya, bukan hanya sekedar ilmu saja, tetapi manfaat secara duniawi dapat. Gitu loh enaknya kalau kita tadi kita sebutkan dapat hidayah akhirat, dunianya dapat. Saya mau cerita sedikit. Di Aceh ada salah seorang ulama dimakamkan di sana. Saya pernah ke sana, saya ziarah ke makamnya. Ya. Beliau dari Yaman masuk ke Aceh. Di abad mungkin sekitar 2 abad sebelum kita ini ya. Saya ke sana, itu beliau dimakamkan di tengah kota makamnya. Ketika terjadi tsunami, tahun berapa itu? 2000 berapa tsunami? 4 ya. Nah, saya ke sana, saya lihat, saya ke Aceh, luar biasa, dahsyat. Itu sampai saya lihat ada kapal besarnya setengah ruangan ini menyangkut di rumahnya satu orang. Padahal jaraknya sama laut rumah itu berapa kilo. Itu kapal besarnya nyangkut di gentengnya orang ini. Baling-balingnya itu di tengah rumah itu. Besar. Ya. Itu kapal itu yang digerakkan, kalau bukan Allah tidak mungkin itu. Luar biasa itu kapal. Dari tempat itu tidak jauh itu makamnya salah seorang ulama ya. Beliau ketika kejadian tsunami ya, makam ini itu penduduk ketika lihat ombak itu tingginya berapa meter sudah. Jadi ombak di tengah kota adalah dulu kalau banjir bandang yang ini jadi disapu semuanya. Kita tahu sendiri kan ceritanya tsunami aja. Ada beberapa orang yang bingung lari masuk ke makamnya si orang soleh ini. Ya. Ketika masuk ke makamnya sudah semua disapu, siapapun itu air semuanya kena. Itu subhanallah ketika masuk di makamnya, padahal makamnya ya Allah cuma tembok biasa, yang lainnya rumahnya nggak habis semua ini ya. Masuk ke dalam itu airnya menggoreng ini. Itu yang cerita sama kita orangnya sendiri.
Sampai ada di antaranya satu orang yang termasuk yang selamat itu lumpuh kakinya gara-gara apa? Lihat ombak seperti itu, banjir, lumpuh karena takut, masih hidup. Jadi lumpuhnya bukan karena sakit, terkena sesuatu, enggak, karena takut lumpuh, tapi selamat. Kenapa? Ya itu tadi, berlindung di tempat ini, itu air berlari. Ternyata yang dimakamkan itu orang soleh. Siapa orang soleh tadi? Terkenal. Beliau ternyata ketika masih ngaji dulu sama gurunya, baca kitab Bidayatul Hidayah ini nadar. Nadarnya apa? Nanti aku kalau sudah hatam kitab Bidayatul Hidayah, aku nadar mau tak amalkan semua yang di kitab. Angel, enggak. Isinya di sini ada bangun tidur, adab makan, adabnya wudhu, adab gampang. Di sini tidak angel loh. Di sini tidak ada disuruh nanti bangun setiap yang punya rezeki harus mengeluarkan sepatu, enggak. Jadi di sini tirakatnya tidak ada tirakat yang aneh-aneh. Semuanya sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Adab-adab yang simpel. Tapi karena adab itu adalah perkara yang luar biasa, jadi sunnahnya Nabi diamalkan ya. Dan termasuk beliau ini punya satu karamah, punya satu kemuliaan yang di Aceh ini. Punya apa? Diceritakan beliau punya tongkat, ya. Tongkatnya itu kalau beliau mau pergi kemana, tidak perlu gojek, tidak perlu taksi. Kalau ya Allah, saya mau ke Kalimantan, Rob, sudah di Kalimantan. Oh enak, itu tongkatnya masih ada enggak ya? Kita langsung rayakan. Kenapa? Karena ngamalkan kitab Bidayatul Hidayah tipis. Nah, orang yang ngamalkan sedikit saja dari sunnah Nabi sama Allah di dunia dimuliakan, matinya saja bisa melindungi yang hidup. Nah, bagaimana dengan orang yang ngamalkan semua sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Makanya ulama itu seperti mataharinya bumi. Tidak ada matahari, tidak bisa jemur kita ya. Tidak ada matahari, kita tidak tahu waktu. Berarti mereka itu, para ulama-ulama kita itu mataharinya bumi. Namun di akhir zaman ini mulai banyak yang dipanggil sama Allah. Ilmu itu di akhir zaman hilangnya bukan hilang kitab, hilangnya percetakan atau omongan di kabanda. Ilmu itu di akhir zaman akan hilang dengan banyaknya matinya para ulama. Akhirnya auzubillah min dzalik, kalau sudah ulamanya diambil sama Allah, gara-gara apa? Umatnya ini sudah mulai berpaling, milih kiblat lain, milih cara hidup lain, tidak mau diajak dekat sama Allah, diambil sama Allah. Tinggal yang tersisa mereka orang-orang yang siap-siap mendapatkan musibah. Alhamdulillah min. Mudah-mudahan para ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka diberi sehat afiat, dipanjang umurnya, dan kita diberi hidayah oleh Allah agar kita bisa tetap ikut ngaji, ngawulo, ngaji, patuh taat kepada mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau Imam Ghazali mengatakan di sini setelah berhamdalah, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang duduk ini kan kita ngaji, ya toh? Kita hadir di sini niatnya ngaji loh. Ada yang mau niat badminton, ada loh? Atau karvide belum dibuka? Murni kita datang sini mau ngaji, betul? Betul. Insya Allah niat kita diikhlaskan Allah. Oke, ya. Kalau kita kepingin dapat berkah dunia akhirat, harus murni minta sama yang memberi rezeki. Harus. Kalau tidak yakin percuma. Oke. Orang yang masuk surga itu yang yakin toh, yang tidak yakin di neraka. Betul tidak? Iya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan yakin kita insyaallah. Oke. Nah, di sini beliau langsung fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ghazali. Ya. Hei ayyuhal haris, hei orang-orang yang rakus sama ilmu.
Ya, orang-orang yang ambisius kepada hidayah, kepada majelis-majelis hidayah, majelis-majelis apa? Berkah, majelis-majelis yang di situ ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis-majelis yang di situ senang kalau dielengke, ya. Orang yang senang dinasehati oleh Allah, oleh Nabi, berarti dia orang mukmin. Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah berfirman, kabar gembira bagi hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qawla, mereka yang memperhatikan apa yang disampaikan. Diperhatikan, ya. Paham ya? Diperhatikan, berarti orang perhatikan itu serius, berarti memang niat untuk ngaji, memperhatikan tak ngoten nggih. Terus perhatikan dok, boten ulang bayat tabiuna ahsana, diamalkan. Nah, jadi kalau kita datang sini, kita punya 2 PR. Apa PR-nya? Yang pertama, kita sudah niat, harus dijaga niat nggih. Dari rumah nawaitu sebelum subuh sudah bangun, mandi, sarapan, terus komplit. Kenapa? Ini acara di Ilyas, tidak boleh terlewatkan. Tidak ada yang semahal majelis ilmu dibanding majelis-majelis bubur sumsum dan lain sebagainya. Nah, dibanding majelis soto, dibanding matbas, ya. Makanya tidak ada kenikmatan seperti yang disampaikan oleh ulama kita di muka bumi ini, seperti nikmatnya kumpul dengan orang soleh di majelis. Bahkan mereka mengatakan, kalau bukan karena kumpul dengan orang-orang soleh di majelis, aku rakeni urip dawa-dawa. Wis kewajiban wis rampung rukun Islam, wis rampung kabeh, ya toh. Nyampaikan ke anak istri selesai, wis kita cepat kita jumpa sama Allah sama Nabi. Kenapa? Tidak ada nikmatnya di dunia ini seperti nikmatnya kumpul dengan orang soleh. Kenapa? Karena nikmat itu tidak dirasakan oleh orang yang menikmati dunia, ditutup. Contoh orang sing asik nyambut gawe, wah lihat jam 3 wis tangi, ya loh. Apa? Iki omsetnya luar biasa nih. Oke. Omsetnya ya. Dan bagaimana kalau dia merasakan cintanya dengan orang-orang soleh, cintanya dengan amal ibadah? Seperti ini tadi, si ulama yang di Aceh tadi, ngamalkan dia Allah mesti cinta, berarti dia cinta sehingga mau ngamalkan dia toh. Kalau tidak cinta, tidak mungkin hobinya ngamalkan yang gini-gini. Akhirnya lihat mulia hidupnya, apa-apanya digampangkan. Si ulama yang dimakamkan di Aceh itu punya konco 2. Jadi sak pondokan wong telu iki nazar bareng-bareng, ayo pengamal iki. Yang satu di Aceh, yang satu kalau tidak salah di Afrika, yang satu di Mesir. Yang di Afrika itu dapat dikasih punya piring, kalau yang di Aceh punya tongkat ya, punya piring. Jadi piringnya itu dimakan buat berapa ratus orang cukup. Oke, kalau beliau sudah naruh nasi makanan situ, ayo makan. Wah, royokan makan dan lain-lain. Berkah. Enak itu, wah enak. Gak perlu kerja sudah, ya. Sama Allah dicepai kabeh kok. Nah, zaman sekarang memang bukan tidak ada hal itu, sama Allah ditutup supaya apa? Supaya jadi fitnah nanti. Nah, mesti ada model-model itu nanti banyak dimanfaatkan ya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Nah, beliau di sini mengatakan, Imam Ghazali, maksudnya kita, Hasan Al-Ghar, hadirin hadirat yang punya hati ambisi senang sama majelis, kita dinasihati. Atau semangat, haus, rakus untuk menuntut ilmu, untuk dekat sama Allah, untuk kenal dengan Nabi Muhammad SAW, ya, untuk bisa cinta sama agamanya sendiri, ya. Kemudian nampak dari senangnya tadi, buktinya apa? Buktinya di rumah orangnya agamis banget, di pasar orangnya ya agamis banget, bukan fanatik. Tidak ada ceritanya orang sama agama fanatik lain. Ini masalah keyakinan, bukan masalah
kefanatisan. Orang sama agama itu harus yakin, bukan fanatik. Fanatik lain babnya. Kita kalau di rumah beragama, ya dimanapun kita harus beragama. Kalau beragama di pasar, di rumah, jelas kerjaannya. Tapi kalau agamanya mau cuma di atas saja tok, agamanya mau cuma di majelis tok, atau agamanya cuma di depan Al-Quran tok, di pasar tidak mau bawa agama, nanti yang masuk dia uang haram, yang masuk dia kantongnya riba, yang masuk dia hapus-hapusan, tipu-tipuan, ya. Iya. Wah, agama ini bukan terus harus dipisah, Pak. Agama sendiri, kerjaan sendiri, tidak bisa. Kita orang yang mukmin sama Allah, kerjaan kita diatur sama agama supaya jelas. Amatan. Hidup kita diatur sama agama karena agama diturunkan untuk mengatur hidup kita supaya bahagia dunia dan itu loh. Nah, sekarang udah masuk sistem-sistem yang menjadikan kita seolah-olah suruh mecah lepas dari agama. Loh, ini agama diturunkan bagi orang-orang yang sebelumnya jahiliyah, tingkahnya seperti binatang, naudzubillah min dzalik, dengan agama jadi lurus, jadi jelas, ya. Kok malah sekarang disuruh jahiliyah lagi moralnya, jahiliyah lagi akhlaknya. Tak makan tak? Tidak bisa. Agama ini harga mati. Dan itu anugerah dari Allah. Makanya kita tidak boleh terus ulang. Ya Allah, aku udah bikin kok, ya Allah. Kok mau ciptakan aku ini kok sambat terus, tidak boleh gitu. Kita ini mestinya bangun tidur diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillah, hamdan wa fi ni'mah wa yukafi'u. Itu kita syukur. Kenapa? Kita harus bersyukur sebelum kita syukur yang lainnya. Kita lahir ini sudah diciptakan Allah untuk disiapkan masuk surga. Kenapa? Mukmin kita lahir. Alhamdulillah. Itu sudah nikmat paling besar. Kenapa kok bingung? Kadang kita Rasulullah lebih banyak. Itu sudah nikmat. Orang yang diciptakan Allah mukmin ini sudah dipersiapkan masuk surga. Lah tinggal proses masuknya tadi. Langsung masuk atau mampir silakan. Ya mudah-mudahan kita masuk surga langsung. Nah, makanya di sini, orang-orang yang serius, kata Imam Ghazali. Jadi kita evaluasi, gitu. Ayo yang ngaji yang serius. Nah, bukan karena kekewo sama Pak Samian. Waduh, boleh bukan rebu. Ya, absen boleh. Serius, orang yang serius dia akan dapati Allah di mana dia berada. Tidak boleh, ini saya bahasa sehingga tidak boleh pilih-pilih, semuanya khair. Kalau cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi, cinta dengan agama, serius, ikhlas niatnya. Makanya di sini pertama kali Imam Ghazali sebelum masuk kepada ilmu ngoreksi kita, ayo ditoto lagi niatnya. Yang serius-serius ini, yang serius itu ketok dari mana? Ya, dari rumah, dari semangatnya. Berangkat awal, masa kalah sama saya terus. Saya ini jujur dari dulu paling senang saya itu kalau sudah mau ngisi di mana saya harus awal. Itu saya punya prinsip. Saya tidak mau telat-telat. Harus saya awal. Kalau saya sampai terlambat pun mesti saya kasih kabar. Misalnya Pak Samian, Gus Durman ngapunten saya terlambat sedikit dan ada hal. Tapi mesti kalau insya Allah sehat walafiat, saya harus ngawal. Supaya apa? Saya butuh hidayah juga. Kita sama-sama butuh berkahnya majelis. Kita butuh berkahnya daripada apa yang sama-sama kita baca. Amatan nggih. Nah, jadi besok-besok jangan telat ya. Insya Allah. Nanti kelihatan. Malaikat ternyata adalah bulan istiqomah telat. Contohnya ya. Allah ini. Jangan ya. Kita disini malaikat sebelum dia nyatet ini kita absen ganti malaikat ya. Kayak Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka setelah disebut kita tadi dipanggil, orang-orang yang serius mengaji, ya Beb, siap, sudah siap, hadir dulu, alhamdulillah istiqamah. Dengarkan, in kunta taksidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wa taqadduma 'ala al-akram
Setelah kalian sudah serius, saya mau tanya. Imam Ghazali mau tanya. Oke. Siap dijawab, oke? Jawab. Ya. Jika kalian memiliki maksud tadi mau hadir ke majelis, pastinya untuk ngaji. Ya lah. Ada yang datang sini mau badminton berarti ya. Ada yang datang ke sini karena janjian karo koncone. Soalnya untuk arisan duitnya digawa karo koncone itu. Oke. Waduh, ya wes, insyaallah minal katubin. Tapi tidak murni, saya memang mau ngaji. Pripun? Nah, kata Imam Ghazali, jika kalian mencari ilmu di majelis-majelis ilmu, jika kalian hadir majelis zikir dengan tujuan murni untuk zikir, jika kalian hadir majelis-majelis sholawat kepada Nabi untuk murni menghadirkan beliau SAW dalam sholawat dari, maka apa? Sebentar. Kalau seandainya kalian mencari ilmu tadi, hadir majelis ilmu tadi, tujuannya apa? Satu, al-munafasah, mau bersaing. Ayo, kita harus rame majelis kono, rame ini orang rame. Bayangkan, itu dikritik sama Imam Ghazali. Yo Allah, ada nggak kita gitu? Pernah. Ini dipakai sing kono as, nyanyaran di sini sing lawas. Imam Ghazali ini guru yang noto arti kita. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama kita, kalau ada ulama tidak mau baca kitabnya Imam Ghazali, itu ulama dunia. Seret, coret dari bawah, spidol bikin, dilaminating. Makanya ulama-ulama yang ngaji kitab-kitab Imam Ghazali siap dicuci, siap dikoreksi, siap dikritik, siap digenahkan. Kalau tidak mau, berarti dia ulama dunia. Ya, Imam Ghazali ini luar biasa. Itulah yang namanya ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Bersihkan hati, noto hati, gelem dinasehati, gelem ditoto, gelem diarahkan. Kalau saya gitu, dia baru bisa merasakan tawadhu itu kayak apa, ikhlas itu kayak apa, ridho itu kayak apa. Betul? Tapi yang pertama, kayak tadi, tujuannya apa belajar? Ini yang pertama sudah dikritik saya kira. Al-munafasah, bersaing. Nah, ini salah ini. Ini kritik. Tidak boleh. Tidak boleh ada persaingan, apalagi persaingannya tidak sehat. Oke. Aku ngaji ning kono, oh aku nyanyi kuwi apa? Itu aja itu lambene model-model majelis tinggalin yang nggak boleh. Aku ketahui ini seakan kita pakai kalau bebasan nggak boleh. Ini disilang sih. Kalau tujuannya al-munafasah, bersaing, satu ya. Yang kedua, wal mubahah, tujuannya untuk bangga-banggaan. Majelis sing kaya ngene, maca kitab ora majelis sing kaya awul-awulan, enggak boleh itu. Enggak boleh ada kayak gitu. Ya. Enggak boleh. Masya Allah. Hati-hati ulama itu luar biasa. Tidak mau sedikit pun hatinya benci sama muslim. Melihat orang berbuat baik senang. Kan gitu. Majelis apa kuwi? Manyaran gitu. Alhamdulillah, berarti orang-orang sudah dapat hidayah. Lama tuh seneng, malah benci, gitu. Penyakit namanya. Makanya dikritik saya sama Imam Ghazali. Hati-hati. Tadi yang pertama bersaing, kedua mau bangga-banggaan. Yang ketiga apa? Wa taqaddum 'alal agrar, mau merasa lebih tinggi dari teman-temannya. Dan jenengan orang ngaji kita kok. Yes, jenengan ini mau mengenalkan ngaji, merasa lebih pintar, tidak seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Wastimala wujuhin nas, atau ngaji tujuannya apa? Reputasi. Apalagi? Komunikasi, komunikasi. Ya pokoknya sisi mau ya. Mau cari reputasi, ben terkenal, ben akeh apa pengikutnya,
biar banyak yang nge-like. Ya. Nah ini seperti ini. Apa katanya Imam Ghazali? La ilaha illallah. Fa anta sa'in fi hadmi dinika. Maka orang yang seperti ini niatnya pertama kalau mau ngaji, dia telah menghancurkan agamanya terlebih dahulu sebelum dia dapat ilmu. Na'udzubillah min. Ya Allah, jadi kan dari rumah berangkat meruput, mau ngaji, mau cari ilmu, kepingin denger hidayah, kepingin bisa ngamalkan ilmu. Tapi ternyata di rumah tujuannya sudah seperti itu. Sebelum sampai ke majelis, Allah sudah gerakkan dia menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillah. Maka wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika di dunia. Orang seperti ini apa? Dia telah menjual akhiratnya demi untuk dapat dunia yang fana. Na'udzubillah. Ya. Maka fasabgatuka khasirah. Orang seperti ini disebut perdagangannya, bisnisnya wis rugi sik. Belum dia jalankan modalnya wis rugi sik sebelum dia bekerja tadi. Ya. Maka dicontohkan juga seperti apa? Seperti orang yang membangun dengan modal yang banyak, materialnya sudah barang-barangnya komplit, dia mau bangun istana misalnya. Lah, bukan istana, masjid. Nah, masjid terus kita api ya, bangun masjid bagus ya? Bagus. Sudah mau bangun masjid, RAB-nya sudah komplit sekian puluh M misalnya. Tapi bangunnya di mana? Di atas laut. Bisa? Ya percuma. Ketoknya modelnya api. Tapi apa? Us. Nah ya. Nah, maka kalau ada murid-murid yang seperti itu, kalau kita seperti itu, niat kita tadi tidak bagus, mau ngaji, maka apa kata Imam Ghazali? Mu'allimuka mu'inun laka ala isyanik. Maka guru yang ngajari tidak koreksi niatnya muridnya seperti itu, gurunya tadi bantu dia untuk menjadikan muridnya tadi bermaksiat sama Allah. Na'udzubillah min. Karena guru harus mengetahui niatnya. Makanya lihat guru-guru kita dulu, orang-orang dulu itu kalau kita mau ngaji itu tidak langsung diajari kitab sih. Orang-orang dulu tuh, Yai, Syekh, Beb mau ngaji. Oh iya, di kamar mandi kosek ya, saya kasih di kosek. Nanti saya kasih lagi di tipel. Saya kasih lagi nanti tugasmu ngeresik kebun. Tidak ngaji. Kenapa? Nafsunya dibersihkan dulu, ditundukkan dulu. Ben ora sombong, ben ora brutal. Ketika sudah dijinakkan nafsunya, baru dikasih ilmu. Dikai ilmu sidik tok wae Pak, tes berkah dari wong solehnya cepat. Zaman sekarang udah ilmu sih. Akhirnya apa? Ya sudah brutal. Ulama dikritik, Nabi SAW dikritik, ya. Nah, ini karena itu tadi tidak ditoto si murid ini jadi orang yang niatnya awalnya benar. Maka si guru yang ngajarkan muridnya seperti itu tanpa mengoreksi niatnya tadi, gurunya pun termasuk orang yang dosa besar karena bantu muridnya bermaksiat sama Allah lewat ilmunya tadi. Sama seperti kata Imam Ghazali, seperti orang sing dodolan lading di pasar banyak yang jual pisau, tapi dia jual pisau tadi kepada orang yang akan bunuh orang. Apa hukumnya? Oh, aku main tukul lading, saya paling landeng. Oh, ini Pak, ini burung timbul wis ngetok saya misalnya. Boleh luar biasa ya. Jadi kan buat apa? Aku main materi wong. Oh, cocok, iya. Diskon malah. Oh, disebutkan dalam hadis, ya, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Nabi bilang barang siapa yang bantu ngewangi perbuatan maksiat walaupun hanya separuh kalimat, dia dapat dosa yang sama dengan orang yang berbuat. Contoh tadi, si gurunya ngertiin muridnya ini mau ngaji, tujuannya itu, kamu ngaji mau apa? Saya dibully terus, ben aku alim, kok tak bully gede wong ini misalnya. Oh ya cocok, tak ajari kamu ya. Jadi orang jangan bodoh-bodoh ya. Ini gurunya sama seperti apa?
seperti dia menjual pisau kepada si murid tadi, yang pisau itu akan digunakan untuk bunuh. Maka orang yang jualan pisau ngerti kalau pisaunya tadi akan dipakai untuk melukai orang. Orang yang menjual tadi pun ikut dapat dosa membunuh, walaupun dia tidak ikut. Na'udzubillah min, ya Allah, apa itu? Waduh, ternyata iya. Orang yang mau bawa agama Allah dalam hati itu harus orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, orang-orang yang ditoto terus sama Allah. Makanya saya katakan tadi hidayah itu banyak, boten sepisan. Setiap sholat kita harus minta hidayah sama Allah, supaya apa? Jangan sampai kita dalam berbuat amal baik kecampur sama nafsu, supaya betul-betul ikhlas diterima sama Allah. Cekap cukup, jangan banyak-banyak, nanti masuk angin. Jadi kita sambung pada pertemuan berikutnya. Yang penting kita sudah dapat satu poin. Apa tadi? Ayo kita diajak koreksi lagi. Besok kita hadir lagi hari Ahad, kajiannya Sinten, kita nonton dari awal. Ayo kita murni dari rumah datang untuk minta ridhonya Allah, untuk ngaji ngerti agama, untuk siap diresiki sama Allah, diterima tobatnya sama Allah, dapat berkah bahagia dunia akhirat. Dan semoga Allah berikan kepada kita taufik sehingga kita dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya, diringankan oleh Allah seringan-ringannya untuk bisa istiqomah beramal saleh. Dan semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita bangun dari tempat ini, waktu yang kita gunakan sehari ini tadi ini, dari awal tadi 1-2 jam ini diganti sama Allah berkahnya, insyaallah. Urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah, dan jadikan dunia kita dunia yang halal, dunia yang bersih dari yang haram, dunia yang menjadikan kita tambah dekat sama Allah, bertambah takwa dan syukur kepada Allah, dan bertambah loman tangannya, hatinya untuk berbagi untuk Allah, dan dikumpulkan kita kelak di akhirat dengan hamba-hambanya yang dicintainya dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, dimasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak sekalian, telah disampaikan beliau ilmu yang betul-betul menjadikan landasan hidup kita sehari-hari. Matur nuwun, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Matur nuwun, monggo ditutup dengan doa akhir majelis. La ilaha illallah.
قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا تركنا بأننا تركنا وأننا أسرعنا على أسرعنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال وقول لي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فالدامة جمعنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سوري صلى وسلم ربي عليه كالحبي وآله وصحبه إذا تقصص بي والحمد لله في البدء وكانه حمدا كثيرا دائم محبة الناس